Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, masyaallah, la yashkura illallah. Bismillah, masyaallah, la yasfu illallah. Bismillah, masyaallah, faminallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli سلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang saya muliakan para guru-guru kita, para asatiz, mudah-mudahan guru-guru kita semuanya panjang umur, disehatkan badannya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, dimudahkan rezekinya oleh Allah, diberikan keselamatan dunia dan akhirah, dan insyaallah anak turunan mereka mengikuti mereka insyaallah sampai akhir hayat mereka, amin ya rabbal alamin. Juga semua jamaah yang hadir, remaja-remaji yang malam ini alhamdulillah banyak yang hadir, juga tim hadrah, tim patwal, alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari wabah, dijauhkan dari penyakit, diangkat hajatnya oleh Allah, selamat dunia, selamat akhirat, amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dapat syariat yang mulia ini. Kita mulia karena sebab Nabi Muhammad, kita mulia karena sebab Rasulullah. Kita bisa hadir di majlis seperti ini karena berkat sebab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkah di dunia karena Nabi Muhammad, insyaallah selamat nanti di barzah, insyaallah nanti berjumpa dengan baginda Nabi besar di alam nanti di mahsyar, di mana manusia semua pada bingung. Di saat itu orang yang biasa ikut dengan Nabi Muhammad tidak akan bingung, mereka punya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di dunia ikut syariat Nabi Muhammad sampai akhir hayat, tidak berubah niat kita, tetap mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun demi tahun berganti, tetapi di sini yang terpenting apa? Yang penting kita. Waktu bisa berubah, tapi kita tidak boleh berubah. Boleh berubah, boleh hijrah dari yang tidak baik kepada yang baik. Innal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa wa man kana hijratuhu ila Allah wa Rasul. Siapa yang mau hijrah karena Allah dan Rasul, dia akan hijrah dengan Allah dan Rasul. Kalau dia niatnya karena Allah dan Rasul, dia hijrah, bukan hijrah seperti zaman Nabi Muhammad antara Makkah wal Madinah. Itu perjalanan hanya sekali, yaitu di zaman Nabi besar Muhammad SAW. Hijrah yang ada sekarang apa? Hijrah dari yang buruk kepada yang baik, dari yang hak kepada, dari yang batil kepada yang hak. Semua jelas, tidak ada yang abu-abu di dunia ini. Semua jelas, tinggal kita mau ikut yang mana. Seperti malam ini, banyak orang yang lalai, tapi kalian dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah lockdown, sudah banyak yang tidak telah, terus tidak mau isi dengan pengajian begini, terus mau jadi apa? Waktu habis, waktu lewat begitu saja, tidak ada yang kita lakukan. Ini yang namanya sia-sia. Ini orang yang merugi. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu tidak akan kembali lagi. Orang berusaha mencari. Orang-orang dulu sampai jalan jauh, dari Bojongkulur pergi belajar di Kuitang, jauh.
Pergi belajar di tempat-tempat yang jauh. Kita cuma dekat. Kenapa kita tidak pergi? Ajak teman kita. Kita ajak teman kita, kita dapat pahala. Tapi ajaknya dengan baik, bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Ajak orang dengan baik, jangan sambil marah, jangan ngomel, jangan cembetut. Panggil dengan baik, dengan sabar. Ajak teman, ayo ini malam Jumat, Sayyidul Ayyam, pemimpin hari. Kita kalau berselawat sekali pahalanya besar. Ayo kita ini malam ada majelis di beberapa majelis di Bojongkulur. Salah satunya setiap bulan di majelis Al Khairat. Ayo kita datang sama-sama. Kita duduk saja sambil kalau ada yang baca selawat kita ikut, jangan diam. Kita ada suara apa tidak? Kita ada mulut tidak? Mulut kita gunakan di saat yang seperti ini. Di saat ada bacaan selawat, kasih gemuruh selawat. Kasih gemuruh biar sampai ke langit, biar malaikat capek menulis selawat untuk Nabi besar Muhammad SAW. Malaikat capek nulis selawat untuk Nabi Muhammad. Kenapa? Karena rahmatnya banyak. Bertabulan rahmat. Satu saja dari umat Nabi Muhammad selawat di malam Jumat disampaikan langsung kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bukan saja dia yang disampaikan, disampaikan juga orang tuanya. Fulan bin Fulan berselawat malam Jumat ini ya Rasulullah. Siapa dia? Si Fulan. Tidak sampai di situ. Bin Fulan. Sebut ayahnya. Ini satu bukti birrul walidain. Apa? Karena abahnya disebut di hadapan Nabi Muhammad oleh malaikat. Bukan namanya sendiri, tapi orang tuanya dapat atas anaknya berselawat untuk Nabi Muhammad. Kembali kepada dia, bukan untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah mulia. Kemuliaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai derajat yang azim, yang tinggi. Enggak ada bisa melewati Nabi Muhammad, siapapun dia. Dari Adam sampai nanti akhir. Kemudian enggak ada bisa mengungguli Nabi besar Muhammad SAW. Mulia. Kalau Nabi Adam disujud oleh Allah, menyuruh kepada malaikat sujud di saat masih dalam jannah, diperintah iblis tidak mau, syaitan tidak mau sujud kepada Adam. Malaikat disuruh sujud. Itu cuma sekali di saat di jannah. Tapi perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat Allah perintahkan untuk berselawat, senantiasa berselawat sampai yaumil qiyamah, sampai akhir. Berselawat tidak pernah berhenti. Kalau malaikat selawat, kita bagaimana? Kita yang butuh selawat. Kita yang harusnya banyak membasahi lidah kita untuk selawat. Kalau kita bilang kita cinta, kita selalu bikin spanduk cinta kepada Nabi Muhammad. Keagungan, kemuliaan untuk dekat kepada yang kita cinta, Nabi besar Muhammad. Cinta tidak hanya ditulis, cinta tidak hanya disebut, tapi cinta harus ada dalam hati. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikut Nabi. Apa yang Nabi suka kita buat. Apa yang Nabi tidak suka jangan buat. Kalian sekarang ini kalian lagi mau dapatkan mutiara. Tahu mutiara? Ngambilnya itu gimana? Ambil mutiara. Masuk di dalam laut. Berat ambil mutiara. Tetapi hasil dari mutiara itu menghilangkan capek. Kalau sudah dapat mutiara, ada orang yang susah dapat mutiara. Kalau sudah dapat susah, tidak ada. Kalau dapat senang, lupa tadi capeknya. Padahal masuk ke dalam laut, berjam-jam datang ke dalam laut, milih, ambil, susah, tapi dapat mutiara. Kalian seperti itu, duduk dari tadi mulai jam berapa? Mulai jam 8 duduk di sini sampai sekarang. Kalian tidak dapat mutiara, kalian akan dapat mutiara. Pasti, karena itu janji Allah, janji Nabi Muhammad SAW. Siapa yang duduk di tempat majelis seperti ini, malaikat kelilingi dia dengan rahmat. Rahmat malaikat
mau seputar ke kita, keliling, dicatat niat-niat kita. Tadi Habib bilang, siapa yang punya niat, sampaikan niat. Kenapa? Di saat ini malaikat lagi nyatat dengan pena yang indah, tulisan yang indah, bawa ke langit. Ya Allah, umat Nabi Muhammad kumpul, mohon hajatnya ya Allah. Pasti diterima, pasti diijabah. Terus ada yang mengatakan, kok masih sakit? Saya minta supaya sehat, kok masih sakit? Ada yang Allah bagi dalam sakit itu. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa makna dari sakit. Seperti Nabi Ayub sakit 18 tahun. Nabi, bukan orang biasa. Nabi yang ada mukjizat. Kalau orang biasa tidak ada mukjizat. Ini Nabi, tapi sakit. Apa sakitnya? Sakitnya mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang sakit, dihapus dosanya, kafaratan lizunub, dihapus, diangkat dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang saleh tidak pernah protes tentang hal itu. Orang-orang yang seperti Al-Habib Ja'far bin Syaihan sampai mulutnya miring karena ada penyakit, tapi dia punya liur yang keluar bau misik, bau kasturi, wangi. Kenapa? Menerima ridha terhadap apa penyakit yang menimpa dia. Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri 1 tahun sebelum meninggal, waktu baru ke dokter, diperiksa sama dokter, dokter bilang ini bukan manusia, ini fungsi di dalamnya sudah tidak berfungsi. Ini saya obat percuma, tidak ada gunanya saya kasih obat. Ini di dalamnya ini saya di ilmu kedokteran saya tidak ketemu dengan hal yang seperti ini. Kenapa? Karena mereka sudah pasrahkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak protes atas sakitnya. Di dalamnya sudah tidak berfungsi selama 1 tahun. Dari tahun 68, 69 meninggal. Beliau tidak pernah protes. Oh, kenapa saya sakit? Kenapa saya begini? Kalau saya kuat, saya begini. Enggak ada. Pokoknya jam sholat, jam ibadah. Yang terpenting beliau itu di waktu majelis seperti ini. Di waktu sore hari, setiap hari itu di mana saja beliau berada, mesti baca kitab. Ada di kapal, baca kitab. Ada di gerobak, beliau naik gerobak. Habib Idrus itu naik gerobak. Nanti muridnya di belakang jalan sambil baca kitab. Begitu. Ilmu, gak gampang orang mendapatkan. Dan Habib Idrus menghargai waktu. Dapat kemuliaan sekarang di Indonesia Timur itu, siapa yang tidak kenal beliau dengan Madrasah Al-Khairat? Sekolahnya berapa banyak? 2000 madrasah. Kita mau bangun satu madrasah susah. Kenapa di Jawa tidak ada? Yang di sini cuma majelis. Habib buat majelis ini, kita sama-sama bikin majelis Al-Khairat. Karena di sini banyak madrasah. NU banyak, Muhammadiyah, belum lagi yang lain banyak madrasah. Cukup. Di Indonesia Timur butuh pendidikan yang seperti ini. Makanya di sana. Kenapa? Perintahnya Nabi ke sana. Beliau tidak akan bangun satu tempat kalau tidak ada perintah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau minta, dituntun oleh Nabi Muhammad, mengharap ridhanya Allah dengan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk satu kampung, satu negeri di wilayah Ternate sana. Waktu mau bangun madrasah, orang sana bilang apa? Habib, ada orang kaya sana. Ada orang kaya sana. Habib katakan tidak. Yang bantu saya Allah. Yang penting kalian mau belajar di Madrasah Al-Khairat. Yang bantu dia siapa? Allah. Kenapa? Wa man yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, Allah kasih jalan kemudahan. Tapi kalau kita mengeluh, ini keadaan sekarang susah, keadaan sekarang begini. Kalau keadaannya susah biasa, jangan kita punya iman yang susah. Jangan kita punya iman yang tergadai. Karena sekarang iman bahaya. Mudah orang terpengaruh, mudah orang bisa berpindah agama karena kesusahan. Al-faqru an yakuna kufran, mendekat kufuran karena orang fakir, orang susah mendekati kekufuran. Kenapa? Karena dia mau makan tidak ada yang mau ngasih. Umat Islam tidak mau keluarkan zakat, umat Islam tidak mau bersedekah.
Akhirnya orang lain di luar agama membantu mereka. Akhirnya mereka karena iman tipis, susah, sakit, tidak ada yang bantu, akhirnya pindah akidah. Ini tak yang dosa orang yang kaya yang tidak mau berbagi hartanya untuk fuqara wal masakin. Makanya kita berbagi sama saudara. Sekarang ini praktek. Berapa saja kita kasih, Allah ganti lebih dari itu. Buat, lakukan berapa saja. Jangan takut. Kita punya Allah. Yakin. Kalau kalian mau bukti, kalian praktek, lihat buktinya. Habib pernah ceritakan sini kisah yang panjang tentang bagaimana seorang anak muda yang bersedekah, yang dia jual rumahnya malah. Akhirnya Allah kembalikan lebih dari itu hasilnya. Habib tidak akan ulang karena waktunya sampai jam 11, sudah tinggal 5 menit. Boleh tambah sedikit? Boleh tambah sedikit, tambah 5 menit. Setelah itu kita tutup dengan talqinul dzikir. Karena hari biasa ini banyak yang tidak sekolah, ya, masih belum sekolah, masih belum masuk. Gunakan dengan yang baik. Malam ini pulang jangan langsung ambil HP. Ambil boleh suratul kahfi. Mau dapat cahaya? Kalau mau dapat cahaya, baca surah ini. Dapat baca surah ini 1 minggu sekali. Allah kasih cahaya dari minggu ini sampai minggu depan. Kalau kita punya umur tidak sampai minggu depan, husnul khatimah. Karena sekarang setiap hari Habib bukan terima dapat kabar orang yang melahirkan, malah yang banyak dapat kabar dari orang yang wafat. Baru yang wafat para ulama. Ini satu-satu sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya tidak tahu ini apa maknanya. Ini bisa akhir zaman wallahu alam. Tapi yang jelas kita ini sekarang sudah di akhir penghujung. Waktu-waktu kalau ekonomi itu biasa. Dulu lebih susah ekonominya dari sekarang. Tapi yang sekarang ini akidahnya yang bahaya. Masalah keimanan yang luar biasa. Masalah tidak gunakan waktu yang luar biasa, menyanyiakan waktu yang luar biasa. Banyak orang di waktu ini habis waktunya untuk dunia, terhalang dia untuk akhirat. Padahal akhirat itu yang utama. Tapi dunia yang dia sibukkan, bingung dengan dunia. Bagaimana dunianya? Bagaimana saya nanti? Nanti dia pikirkan. Sekarang yang kita pikirkan. Nanti bagaimana Allah, kita kembalikan sama Allah. Ada murid saya tadi Pak, tadi sore telepon sama saya, Habib bagaimana ini? Saya bilang insya Allah semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Karena saya selalu ngomong begitu, sebelum-sebelumnya dia sudah lihat hasilnya. Dia tahu bahwasanya kalau kita pasrahkan kepada Allah pasti selesai. Habib sering contohkan itu seperti orang yang berada di lautan. Kalau dia tenggelam, dia butuh bantuan, pasti berharap bantuan. Tapi di tengah laut mau berharap sama siapa? Sama teman? Tidak ada. Sama kawan? Tidak bisa. Tengah lautan, siapa yang dia berharap? Sama Allah. Dan di saat itu tidak boleh panik. Kalau panik di dalam keadaan di laut, wah dia bingung, pasti tenggelam. Tapi kalau dia pasrah, dia mengapungkan diri, dia berserah diri sama Allah, pasti pertolongan datang. Itulah kita. Jangan panik, jangan bingung, pasrahkan sama Allah. Allah lahirkan kita, pas Allah tanggung jawab terhadap kita. Tapi kita ini punya keyakinan yuwaswisu fisu durinas. Ini bagaimana? Nanti kawan telepon, mulai gelisah. Nanti iblis masuk lagi dalam hati. Kamu ini begini, ini begini. Akhirnya sholatnya lupa. Ini sholat maghrib jadi 4 rakaat. Lupa rakaatnya. Kenapa? Bingung. Macam-macam yang dia bingungkan. Mana pulsa habis, mana kuota habis. Yang dipikirkan itu ini. Karena tiap hari dengan HP. Orang dulu dengan HP.
Dia tidak bingung orang dulu. Sekarang dia punya teman, dia bijak cinta itu HP daripada dirinya. Bangun tidur, bukan langsung pergi wudu, ambil HP dulu. Apa tidak begitu? Mau tidur, di dalam tidur dengan HP, terus dengan HP. Lemah jiwanya dengan HP. Kalau HP-nya ini untuk doa, oh mau lihat doa untuk tidur, boleh. Oh mau baca zikir sebelum tidur, silahkan. Tapi kalau habis waktunya cuma untuk kan, maka dia akan menjadi orang yang merugi. Olehnya itu yang singkat ini mudah-mudahan bawa bekal. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan waktu. Kalian ini mutiara. Kalian dapat mutiara di malam hari ini. Datang ke tempat ini pulang tidak akan sia-sia. Orang yang datang ke tempat yang ini bawa pulang kebaikan-kebaikan. Nanti kan kalian akan dapat lihat kebaikan-kebaikan itu. Banyak orang yang merugi di saat sekarang karena lupa akan hal yang seperti ini. Olehnya itu kita seperti mutiara. Mutiara itu ada gambaran mutiara. Tahu mutiara itu mana? Mutiara itu kerang binatang yang di dalam kerang itu apabila masuk pasir itu ditangkap oleh kerang tersebut. Dia masuk itu sakit. Dia pikir ini sesuatu yang membahayakan dia. Dia tangkap, dia simpan ini pasir, terus sehari-hari dia menderita, tapi kenderitaannya dibayar bertahun-tahun, hasilnya menjadi mutiara. Tidak langsung mutiara jadi, ada penyakit, ini masuk, ini sesuatu yang sakit yang disimpan oleh kerang. Hasil dari sakitnya itu mendatangkan hasil yang namanya mutiara. Berharga, mahal. Orang yang hidupnya dapat ujian, itu berarti Allah sayang sama dia. Nanti setelah itu dia akan lihat nikmat dari ujian tersebut. Seperti kalian sekolah, pasti kalian akan hadapin ujian. Dan siapa yang lewatin ujian bisa mengisinya, pasti dia sukses. Tapi kalau orang yang tidak sekolah, jangan berharap naik kelas, jangan berharap sukses, jangan berharap berhasil. Kenapa? Tidak sekolah, tidak menuntut ilmu. Kita ilmu itu imam, makmumnya apa? Ibadah. Orang yang bisa menjadi imam adalah orang yang berilmu. Belajar ilmunya, ibadah akan sempurna dengan ilmu pengetahuan. Olehnya itu mudah-mudahan yang sedikit ini kalian menjadi bekal kalian untuk sebulan penuh insyaallah. Buat Habib juga kita sekalian, dan insyaallah barakah dunia, barakah akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Dan kita doakan yang sakit insyaallah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan ada pasangan muda, pasangan dari Patwal kemarin menikah, kita doakan Fahmi insyaallah bersama istri yang barusan kemarin menikah, insyaallah menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan juga semua yang baru menikah, yang baru punya anak, insyaallah kita doakan juga anaknya yang salehah insyaallah. Dan insyaallah yang mau menyusul untuk menikah insyaallah dimudahkan oleh Allah. Yang belajar insyaallah sukses belajarnya, yang menuntut ilmu dibukakan kefahaman untuk ilmunya, dan insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah zaman ini, amin ya rabbal alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyina min qabli, la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. kalimatul haq alaiha nahya Amin, wa ya alaiha Allah. namut wa alaiha nub'ath insyaallah Amin. ta'ala minal aminin.
آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت آمين. وعافنا فيمن عافيت آمين. وتولنا فيمن توليت آمين. وبارك لنا فيما أعطيت آمين. وقنا برحمتك شر ما قضيت آمين. وإن تقضي ولا يقضى عليك آمين. وإنه لا يزر من واليت آمين. ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ولك آمين يا الحمد الله. على ما قضيت نستغفرك آمين يا ونتوب الله. إليك اللهم ارحم أمة سيدنا محمد آمين. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد آمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد آمين. بجاه سيدنا محمد يا آمين. الله ya Rahman ya Rahim Amin. di malam Jumat ini ya Allah di Amin. awal tahun bulan Hijriyah ini ya Amin. Allah ya Allah maafkan kesalahan kami ya Allah Amin. dosa-dosa kami yang telah lampau ya Allah Amin. yang tahun yang lalu ya Allah Amin. kalau masih ada catatan yang buruk hapuskan ya Allah, Amin, ya Allah. Kalau ada kelalaian kami di tahun yang lalu hapuskan ya Allah. Amin, ya Allah. Ya Allah banyak dosa kami di tahun yang lalu ya Allah. Amin. Banyak kami meninggalkan sholat ya Allah. Amin. Kami banyak berbohong ya Allah. Kami banyak melakukan maksiat kepadamu ya Allah. Amin, ya Allah. Ya Allah dengan berkat majlis ini ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi Muhammad ya Allah, ampuni kami semua ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Taibuna illallah, taibuna illallah, taibuna illallah min jami'il ma'asi wa dhunub saghiriha wa kabiriha ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hari ini di majlis di waktu yang saat ini ya Allah kami dihadir di majlis ini ya Allah. Ya Allah kabulkan hajat ya Allah. Amin. Kami mengharap ridhamu ya Allah. Amin, ya Allah. Kami mengharap ridhamu ya Allah. Amin, ya Kuatkan Allah. Islam iman kami ya Allah. Amin, ya Allah. Kuatkan tauhid kami ya Allah. Amin, ya Kuatkan Allah. akidah kami ya Allah. Amin, ya Di Allah. tariqah alawiyah Amin, ya dalam Allah. jalan ahli sunnah wal jamaah. Amin, ya Allah. Berakidah asy'ariyah ya Allah. Amin, ya Allah. Bermadhab syafi'i ya Allah. Amin, ya Allah. Ya Allah biar semuanya ya Allah Amin. akidahnya dikuatkan ya Allah. Amin, ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin, ya Allah. Kalau Engkau memberikan ujian kepada kami ya Amin, ya Allah, Allah. mudahkan kami menghadapi itu ya Allah. Amin, ya Allah. Kalau kami dapat umpamanya ada bala yang menghadapi kami ya Allah, singkirkan ya Allah. Singkirkan bala dan musibah ya Allah. Kami tidak kuat ya Allah. Walaupun kami banyak dosa ya Allah, Amin, ya tapi Allah. rahmat-Mu mengalahi ya Allah murka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin, ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan umur orang tua kami ya Amin, ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Amin, ya Allah. Ya Allah orang tua kami yang masih hidup, sehatkan badannya ya Allah. Berikan kami rezeki untuk memberikan kebahagiaan orang tua kami ya Allah. Amin, ya Agar kami berbakti kepada mereka ya Allah. Amin, ya Jadikan Allah. kami anak yang birrul walidain. Amin, ya Allah. Jangan jadikan kami anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Amin, Ya Allah orang tua kami yang telah tiada, yang telah kembali ke hadirat-Mu, yang telah wafat ya Allah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah ya Allah. Jadikan kuburnya taman surga ya Allah. Amin. Kumpulkan bersama Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah dengan berkat majlis ini ya Allah, Amin, kumpulkan ya Allah. orang tua kami bersama Nabi Muhammad ya Allah, bersama orang-orang saleh ya Allah. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Saya juga akan menyapa semua pemirsa sahabat Majelis TV yang memandang, yang menonton dari rumah, yang mulai streamingnya baik yang di Indonesia maupun di Malaysia atau di mana saja.
saya ucapkan selamat tahun baru dari Majlis Al Khairat dan semua kita sekalian, dan insyaallah Allah selamatkan kita dunia dan akhirah. Olehnya itu saja, mudah-mudahan Allah rahmati kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin kamaril wujud fi hadzal yaum wa fi kulli yaum wa fi yaumil maw'ud sihran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu musta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.